walking in the light, always in God's sight, keeping truth and right. You will be alive, walking in the light, always in God's sight, keeping truth and right. You will be alive. Shalom, salam jumpa kembali Amanginang, kawan-kawan guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam sehat, salam sukacita dalam pelayanan sekolah minggu kita masing-masing. Doa saya kiranya kawan-kawan Amanginang tetap semangat dan dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Mari sejenak kita meluangkan waktu untuk diskusi sermon singkat persiapan Jamita Sekolah Minggu untuk hari Minggu 10 Oktober 2021. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ya. Sebelum kita baca firman Tuhan, ini juga menjadi nats epistel ya di hari Minggu tanggal 19 September 2021 yang lalu. Ya, boleh kita perkaya persiapan kita lewat khotbah yang sudah lalu. Lukas 2 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Kawan-kawan, bagaimana kita mengkhotbahkan ini, mengajarkan ini ke dalam dunia anak-anak? Ya. Kalau di tanggal 19 September ini menjadi epistel di minggu umum, sekarang menjadi Jamita Sekolah Minggu. Ada beberapa hal yang boleh saya sampaikan dalam video ini, ya, yang boleh menjadi bahan pengajaran ya, bagi kita untuk anak-anak. Ya, di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang, kawan-kawan, mari kita berpesan kepada anak-anak kita, jika bepergian dengan keluarga, agar senantiasa berhati-hati, ya, jangan sampai tertinggal, ya, zaman sekarang ini, ya, agar berhati-hati, jangan sampai lepas dari kawanan seperjalanan, jangan sampai tertinggal dari keluarga, ya. Pernah itu keluarga saya, ya, bere saya, mereka jalan-jalan ke Tugu Monas, dan entah bagaimana jalannya, bere saya ini tertinggal, dan untuk saya, keluarga saya sudah sibuk mencari mereka, dan akhirnya ketemu, ya. Ini bahaya ini, kawan-kawan, ya.
supaya kita berpesan kepada anak-anak kita itu agar senantiasa berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, pengajaran untuk anak-anak jikalau pergi ke suatu daerah dan tersesat dan ya tertinggal mungkin ya. Mari agar kita mengajarkan anak-anak kita itu petunjuk-petunjuk menghadapi situasi seperti ini. Ya, agar mereka pergi ke gereja terdekat lah ya, rumah ibadah, atau menjumpai para pelayan-pelayan di gereja tersebut. Ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya. Kalau di teks ini kan Yesus tertinggal dan ternyata dia diam di bait Allah ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini pengajaran buat kita guru-guru sekolah minggu dan para pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita jadikan gereja itu tempat bermain dan belajar buat anak-anak ya. Jangan hanya hari Minggu saja gereja terbuka untuk anak-anak, tapi kita sebagai pelayan dan guru-guru sekolah minggu juga lebih kreatif agar anak-anak kita itu juga meluangkan waktunya untuk bermain dan belajar di gereja, di rumah Tuhan. Maka perbanyaklah kegiatan-kegiatan sekolah minggu untuk menarik minat mereka datang ke gereja, bermain dan belajar di sana. Misal nih ya, belajar ya buku ND sekolah minggu kita ya. Belajar buku ND sekolah minggu kita ini ya. Dulu waktu di HKI Pasikaman, guru-guru sekolah minggu kita buat tugas untuk mengajarkan anak sekolah minggu kita ini menyanyikan lagu-lagu yang ada di buku ND sekolah minggu ini. Ya, maka kita perbanyak kegiatan mereka ya. Bermain dan belajar, dan mungkin kawan-kawan sudah lebih berpengalaman dari saya dalam hal membuat kegiatan-kegiatan sekolah minggu. Yang keempat, ya mari kita ajarkan agar anak kita itu senantiasa rajin ke gereja ya. Fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, kawan-kawan mengenang, sewaktu anak-anak mereka rajin ke gereja ya. Sewaktu anak-anak mereka rajin ke gereja, dan ketika sudah bertumbuh semakin dewasa, mereka jauh dari gereja, bahkan ya malas ke gereja. Maka mulai dari anak-anak, mari senantiasa kita ajari anak-anak kita itu supaya tetap rajin ke gereja. Sebagaimana dalam teks ini Yesus ya sangat rindu, senang berada di rumah Bapaknya, yaitu di bait Allah ya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, mari kita ajarkan, kita doktrin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya. Di ayat terakhir, Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya ya pertumbuhan dagingnya, dan dikasihi oleh Allah dan manusia, agar anak-anak kita itu bertumbuh di dalam Tuhan ya, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jadi bagaimana supaya anak-anak mengerti bahwa kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka kita akan dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh manusia, kita semakin pintar, bijaksana, dan ya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Demikian beberapa hal yang boleh saya sampaikan tentang persiapan khotbah Jamita Sekolah Minggu untuk hari Minggu tanggal 10 Oktober. Bapak Ibu, jangan di skip videonya walaupun agak panjang. Jangan lupa buku ND Sekolah Minggu, Katekismus, agenda Sekolah Minggu, buku ND, Alkitab ya. Dan juga jangan lupa kawan-kawan ya, menambah kreativitas kita agar kita ajarkan, arahkan anak-anak kita itu, anak sekolah minggu kita itu menghafal ayat hafalan dan menghafal ayat bulanan ya, untuk menambah minat mereka
keinginan mereka untuk belajar, menghafal misalnya, dan lain sebagainya. Tetap semangat, Amanginang, dimanapun berada. Salam Sunedesis. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.